Apa kira-kira? Yang pertama aku mau pulang ke rumah. Di 3 permintaan ya. Pertama, sebagai anak pertama, aku minta aku harus sukses buat adik-adik saya. Mau minta duit. Terus tuh yang kedua, Keliling dunia sih, traveling. Traveling doang nih? Iya. Atau ada Gak beli mau tanah gitu. usaha atau mau bagi-bagi ke fakir miskin gitu? Enggak, traveling aja. Aku beliin Bitcoin sih semuanya. Invest ya. Bitcoin doang nih, 10M dihabisin buat beli Bitcoin. 5M-nya Bitcoin, 5M-nya saham. Oke. Oke, Kak Marvin, setuju atau tidak setuju mahasiswa yang beragam seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan lainnya pantas dibedakan sikap dan perilaku di kampus oleh setiap mahasiswa? oke, sebagai seorang yang memperjuangkan inklusivitas ya, tentunya saya akan tidak setuju dengan itu. Karena apa? Kita berasal dari keberagaman daerah yang berbeda, tentu membawa budaya yang berbeda juga. Otomatis perbedaan tersebut seharusnya menjadi suatu pemersatu untuk kita ya, bukan sebagai perbedaan yang akhirnya kita mampu membedakan setiap perilaku kita terhadap orang lain. Setuju atau tidak setuju? Mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah yang tidak memiliki akses sama terhadap pendidikan berkualitas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pendidikan ya, di Indonesia sendiri itu kita memulai ada jangka panjang, yaitu terkait dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, yang dimana Sustainable Development Goals itu sendiri ada salah satu pendidikan berkualitas, yaitu SDGs nomor 4. Nah, dimana pendidikan berkualitas itu harus menjangkau dari berbagai aspek dan juga kalangan dari perbedaan ekonomi. Nah, maka dari itu saya sangat setuju kalau semisal memang perbedaan ekonomi itu perlu ditingkatkan dengan melalui program dari Universitas Pertamina itu sendiri, seperti itu. Halo. Setuju atau tidak setuju? Apakah di lingkungan kampus Universitas Pertamina memerlukan senioritas antara kakak tingkat dan adik tingkat? Menurut saya tidak setuju dengan adanya senioritas di dalam lingkup komunitas mahasiswa ini, karena senioritas itu memperkeruh hubungan antara adik tingkat dan kakak tingkat itu sendiri. Dari pengalaman saya sendiri, saya cukup dekat dengan kakak tingkat saya, dan itu sangat asik gitu loh. Kita bisa bercanda bareng, tongkrongan, terus kita bisa ngajak lomba bareng, dan bisa melakukan aktivitas lain tanpa melihat senioritas itu sendiri. Halo Nuraini. Hai. Bagaimana pendapat kamu mengenai mahasiswa yang nepotisme? Aku nggak setuju. Karena nepotisme itu menurut aku nggak fair. Kan setiap mahasiswa itu punya kesempatan, punya peluangnya masing-masing berdasarkan value dari diri mereka masing-masing, bukan berdasarkan ada atau enggaknya orang dalam dari suatu instansi, dan misalnya di kampus, ataupun mereka ingin masuk atau join ke suatu organisasi atau kepanitiaan dan ada orang dalam, mungkin itu akan merusak jalannya kegiatan karena mereka masuk bukan berdasarkan kriteria yang ditentukan, tapi karena adanya orang dalam tersebut. Bagaimana pendapat Kak Jevanya mengenai keterampilan mahasiswa yang berbeda-beda dijadikan jadi bahan pembicaraan atau gosip negatif? Jadi personally kalau misalnya dari aku sendiri, aku pastinya nggak setuju ya, karena ini kan udah mengarah ke hal yang negatif banget, dimana kekurangan seseorang ataupun kelebihan seseorang itu bukannya dijadikan sebagai kayak dia keren banget, aku harus bisa kayak dia juga, tapi malah dijadiin dia sok keren banget sih, aku nggak suka deh sama orang-orang kayak gitu. Setuju atau tidak setuju kalangan mahasiswa menciptakan perbedaan sumber daya yang dimiliki, misalnya dengan perbedaan merek handphone, laptop, alat tulis, ataupun jenis barang lainnya? Setuju, karena setiap mahasiswa itu ada punya latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Jadi wajar bagi mereka yang mampu, mereka beli yang kayak misalnya bermerek kayak atau Apple atau itu. Mereka pengen FOMO gitu, kayak mengikuti standar TikTok gitu. Jadi mereka mengikuti yang mampu lah gitu. Halo Kalistia, selamat sore. Selamat sore Kak. Oke Kalistia, aku mau nanya nih, setuju atau tidak setuju peran organisasi kemahasiswaan dapat mengatasi kesenjangan kemampuan mahasiswa di kampus? Oke, baik, terkait dengan peran
organisasi kemahasiswaan di kampus, itu saya setuju bahwa organisasi kemahasiswaan itu mampu mengurangi kesenjangan antara mahasiswa. Karena ada orang-orang yang memang memiliki keunggulan di bidang lainnya dibanding dengan di bidang akademis. Jadi ketika kita bergabung dengan organisasi kemahasiswaan, ada banyak hal yang kita dapatkan. Misalnya kita membuat proposal, LAB, dan nantinya bisa kita gunakan ketika kita mengikuti pembelajaran di perkuliahan. Buat Kak Marvin nih, first impression pertama kali diundang di acara ini. Oke, first impression waktu mendapatkan pesan WA ya, tentunya kayak kenapa aku gitu loh. Tapi aku yakin karena ini Flo yang ngechat, pasti Flo yang rekomendasi atau bagaimana aku juga tidak tahu. Tapi sebelum itu terima kasih banyak sudah mengundangnya. Tentunya sangat senang bisa sharing di sini dan juga jadi satu opportunity yang bagus juga untuk saya.